Pelajaran kita tentang mukjizat ilmiah Al-Quran. Insyaallah nanti bulan Agustus baru semuanya bisa ikut megang kitab. Waktu itu kita sudah sampai apa kemarin? Mukjizat ilmiah yang pertama sudah, kisah kota hilang sudah, kita kemenangan Romawi sudah. Nah, sekarang kita akan masuk ke menjelajah bulan. Soal menjelajah bulan. Ya. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-84, yaitu surat Al-Insyiqaq ayat 18 dan 19, di mana Allah bersumpah di dalam kedua ayat ini, faqala ta'ala wal qamari idza tasak latarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi kalau kita lihat di terjemah atau tafsir klasik, di sini banyak ditafsirkan wal qamari idza tasak, artinya demi bulan apabila jadi purnama. Allah bersumpah dengan bulan tatkala bulan jadi bulan purnama. Kemudian setelah itu Allah lanjutkan latarkabunna tabaqan an tabaq. Dulu banyak diartikan bahwa sesungguhnya kamu akan menaikinya setingkat demi setingkat. Nah, banyak ulama-ulama pada masa dahulu mengartikan menaikinya setingkat demi setingkat, maksudnya kita melalui fase pertumbuhan. Jadi manusia ini melalui fase pertumbuhan. Jadi sebagaimana kita tahu dari alaqah menjadi mudghah dan seterusnya, menjadi janin, lahir, jadi bayi, kemudian jadi atfal, jadi remaja, jadi tua dan seterusnya. Nah, itu namanya setahap demi setahap. Setiap manusia, bahkan bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun akan melalui pertumbuhannya setahap demi setahap. Nah, kalau kita lihat terjemahan-terjemahan dulu seperti itu. Dan itu sudah benar. Tafsir tentang pertumbuhan makhluk hidup ini setahap demi setahap itu sudah benar. Tidak salah. Dan itu sesuai dengan zamannya. Nah, karena memang di zaman dahulu kala tidak ada satupun yang percaya kalau manusia bisa sampai ke bulan, kecuali para nabi yang punya mukjizat, yang diberikan mukjizat oleh Allah. Tapi kalau manusia biasa sampai ke bulan, tidak akan pernah ada yang percaya. Nah, oleh karena itu, sebelum fakta ilmiah manusia mampu ke bulan itu ditemukan, hampir tidak ada yang menafsirkan ayat ini berkaitan, yaitu dengan menaiki bulan. Kenapa? Ya, tadi sudah saya sampaikan, karena disesuaikan pengetahuan manusia pada zamannya masing-masing. Nah, jadi untuk mereka menafsirkan fase pertumbuhan manusia sudah benar, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan pemahamannya yang ada di zaman para mufassirin ketika itu. Hanya saja di zaman sekarang ini, bagi mereka yang tadabbur Quran, tafakkur Quran, mereka mengamati, mencermati ayat ini. Pertama yang mereka cermati, ayat ini bergandeng antara ayat 18 ayat 19.
Di ayat 19 bicara soal peningkatan setahap demi setahap. Tapi kalau dilihat ayat sebelumnya bicara tentang bulan. Nah, sehingga para ulama tafsir di abad modern ini banyak yang mengaitkan bahwa yang dimaksud dengan ayat 19 tidak terlepas dari uslub di ayat yang ke-18. Karena 18 lagi cerita soal bulan, kemudian Allah nyatakan latar kabunna, niscaya kamu akan menaiki. Apa yang dinaiki? Ya bulan. Nah, karena sebelumnya adalah soal bulan. Dan di sini dikatakan tobakan an tobak, setingkat demi setingkat. Nah, jadi kata-kata tobakan an tobak, setingkat demi setingkat atau setahap demi setahap ini faktanya manusia mampu ke bulan, ya. Memang melalui penelitian, penyelidikan, percobaan selama puluhan tahun, dan itu pun keberhasilannya juga setahap demi setahap. Mari kita lihat di catatan sejarah. Tahun 1957 miladiah, artinya kalau tahun 57 masih abad ke-20 tuh. Abad ke-20 baru abad yang lalu. Kita sekarang sudah ada di abad 21. Nah, di sini 1957 ditemukan ada Sputnik 1 menjadi satelit pertama yang berhasil masuk ke orbit sekeliling bumi. Jadi dalam sejarah pembuatan satelit, satelit kalau zaman sekarang nih udah populer. Banyak negara bisa bikin satelit. Tapi di tahun 57 itu satelit yang pertama kali berhasil diorbitkan di sekitar bumi ini namanya satelit Sputnik 1. Ya, jadi tahun 57 belum ada manusia bisa ke bulan. Belum ada pesawat ruang angkasa yang bisa sampai ke bulan. Tapi di tahun 57 ada perkembangan menarik, perkembangan teknologi modern. Ternyata manusia berhasil membuat satelit yang kemudian dilepaskan ke atmosfer, berhasil mengorbit, ada di sekeliling bumi kita. Terus dia mengorbit, kemudian ia ikut orbit untuk mengelilingi daripada kita punya bumi, ya ikhwan. Nah, itu pertama kali manusia berhasil pada tahun 1957. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya, saudara, di samping manusia melepaskan satelit, ternyata berhasil juga melepaskan robot yang diberi nama Luna 1, yang merupakan robot penyelidik pertama yang benar-benar lepas dari bumi. Jadi kalau masih di orbit sekitar bumi, dia masih terikat dengan gravitasi bumi. Bumi ini punya magnet, bumi ini punya gravitasi. Sehingga satelit-satelit tadi dia nggak melayang bebas udara lepas begitu aja, enggak. Dia dapat satu orbit, maka dia akan bergerak sesuai dengan gerak bumi. Dia tetap tidak lepas dari magnet gaya tarik bumi. Tapi kali ini manusia berhasil melepaskan robot lepas dari gravitasi bumi. Itu terjadi tahun 59. Nah, kemudian manusia langsung berusaha di tahun 1961 seorang kosmonot. Nah, jadi ada disebut astronot, ada disebut kosmonot. Biasanya kalau disebut astronot itu astronot orang-orang yang keluar angkasa dari Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Eropa menyebutnya sebagai astronot. Tapi kalau asalnya dari Uni Soviet atau yang sekarang disebut Rusia, itu biasanya disebut kosmonot. Jadi sama saja. Kosmonot dari kata kosmos, kosmos itu alam semesta, astronot juga begitu. Jadi sama saja pengertiannya, hanya saja kosmonot biasanya dilabelkan untuk mereka yang datang untuk para ahli angkasawan yang datang dari Rusia atau Uni Soviet, sedangkan astronot dari Amerika Serikat. Nah, di tahun 1961 kosmonot yang berasal dari Uni Soviet atau dari Rusia
bernama Yuri Gagarin. Jadi manusia pertama yang terbang ke ruang angkasa. Jadi yang pertama kali terbang, dilepas, dia ikut pesawat ruang angkasa, kemudian berhasil mengelilingi daripada ruang angkasa, terbang ke sana. Yang pertama kali berhasil bukan Amerika Serikat, tapi yang pertama kali berhasil adalah Rusia atau dulu disebut Uni Soviet. Nah, orang kosmonot yang pertama kali berhasil terbang tersebut adalah Yuri Gagarin. Kemudian baru 8 tahun kemudian, yaitu tahun 1969, astronot dari Amerika Serikat yang bernama Neil Armstrong, nah itu jadi manusia pertama yang berhasil menginjak kakinya di bulan. Bukan hidup di bulan ya, bukan tinggal di bulan. Dia berhasil terbang, menginjakkan kaki di bulan. Itu satu prestasi yang luar biasa atau satu terobosan yang luar biasa di dalam ilmu yang berkaitan dengan ruang angkasa. Nah, saya tidak mau bicara soal keberhasilan manusia yang panjang lebar dengan sejarahnya ini. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Sebelum manusia sampai ke bulan, Allah sudah menyatakan wal qamari idzat tasak, demi bulan ketika purnama. Kemudian selanjutnya Allah nyatakan latar kabunna, lamnya lam taukid, nunnya juga nun taukid. Latar kabunna artinya kalau lam yang awal taukid akhir taukid artinya sungguh-sungguh, betul-betul, pasti kamu akan menaikinya setingkat demi setingkat. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan isyarat ilmiah, karena Allah baru bersumpah dengan bulan, terus Allah nyatakan niscaya kamu bisa menaikinya, maka para ulama berasumsi berarti yang dimaksud menaiki di sini adalah menaiki bulan. Nah, ternyata isyarat ilmiah tersebut terbukti, akhirnya manusia bisa sampai ke bulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang kita bersyukur di sini, saudara, yang paling kita bersyukur di sini bukan soal naik ke bulannya. Yang paling kita bersyukur di sini adalah betapa keberhasilan manusia naik ke bulan tersebut menjadi bukti ilmiah bagi siapapun yang masih meragukan Al-Quran. Mereka-mereka yang menuduh Al-Quran ini buatan manusia, Al-Quran ini kalam Nabi, Al-Quran ini hanya buku dongeng fiktif. Nah, mereka-mereka yang masih nggak percaya dengan Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, maka peristiwa ini bisa menjadi hujjah alaih, bisa menjadi dalil kita buat atas dirinya bahwa ini loh, kalau Al-Quran itu karangan manusia, bagaimana ada manusia 15 abad yang lalu tahu kalau manusia bisa sampai ke bulan. Padahal kalau kita pakai logika manusia 15 abad yang lalu, kalau ada orang dibilang sampai ke bulan dikatain gila. Nabi Muhammad saja ketika bercerita Isra Mi'raj, orang-orang kafir di kota Mekah mengatakan Nabi Majnun. Ada yang bilang kau mimpi ya Muhammad, kau sudah gila ya Muhammad. Nggak masuk di akal mereka. Tapi kenapa Nabi saat itu mampu melakukan perjalanan tersebut? Karena itu mimbabil mukjizat. Nah, itu berkaitan dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kalau seorang nabi saja bercerita dirinya ke ruang angkasa, masih banyak orang kafir nggak percaya, bagaimana orang biasa? Kalau ngaku-ngaku sudah nanti bisa ke ruang angkasa, nggak bakal ada yang percaya. Kalau kita cerita ini 100 tahun yang lalu, kita bisa dibilang gila. Jangankan cerita 15 abad yang lalu, 100 tahun yang lalu ada kita cerita bahwa manusia ini bisa sampai ke bulan, orang akan katakan kita majnun. Tapi hari ini begitu kita dengar manusia sampai ke bulan, nggak ada lagi yang mengatakan majnun. Kenapa? Karena banyak negara udah bisa ke ruang angkasa dan banyak negara sudah membuktikan. Dulu pada saat Neil Armstrong dari Amerika Serikat mengaku, banyak yang nggak percaya, banyak mengatakan Neil Armstrong bohong.
Bahkan sampai hari ini Neil Armstrong itu masih dianggap berbohong dia. Wallahu a'lam, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia ngebohong pada tahun itu, saudara. Tapi untuk tahun ini semua negara, saudara, sudah mampu melakukan perjalanan ke ruang angkasa dan ternyata juga sudah mampu menurunkan astronot mereka ke daratan bulan. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi di sini kita nggak perlu repot lagi, nggak perlu ribut lagi soal Neil Armstrong. Mau dulu dia bohong kek, mau dulu dia nggak bohong, udah nggak ada kaitan. Karena sekarang sudah dibuktikan oleh teknologi yang dijalankan oleh seluruh dunia, termasuk dunia Islam. Alhamdulillah beberapa dunia Islam punya juga astronot. Sudah ada yang sampai ke mana namanya, ke ruang angkasa, seperti Saudi Arabia, negara-negara Islam, kemudian Pakistan, Iran, udah banyak mengirimkan astronotnya ke ruang angkasa sana. Jadi dengan adanya astronot-astronot muslim, kita makin lebih yakin, oh ternyata iya, manusia bisa ke ruang angkasa, manusia bisa ke bulan, bahkan astronot-astronot muslim bisa menjadi saksi. Ternyata dari ruang angkasa dia lihat dengan mata kepalanya, bumi itu bulat, bukan datar. Nah, kalau dulu orang masih ribut, ini bulat, ini datar, ini bulat, ini datar. Kenapa? Karena dulu informasinya cuma dari Amerika, dari NASA. Nah, kita kan nggak bisa terima begitu aja informasi dari kafir, bisa benar, bisa bohong. Tapi begitu astronot muslim ikut terbang, astronot muslim ikut melihat, maka mereka menjadi saksi-saksi bagi kita. Ternyata iya, bulan itu bulat saat dilihat dari ruang angkasa. Nah, inilah yang perlu kita ketahui tentang salah satu mukjizat ilmiah Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi, manusia belum sampai ke bulan, Al-Quran sudah menginformasikan latar kabunna tobakan antobak. Niscaya pasti engkau akan menaiki bulan tersebut setahap demi setahap, dan sekarang sudah terbukti. Shadaqallahul azim. Nah, baik. Nah, ini beberapa foto yang berhasil diabadikan pada saat astronot itu mendarat di bulan. Bahkan sekarang ini mereka sedang menjajaki tentang planet Mars. Jadi planet Mars ini mereka sedang jajaki sedemikian rupa karena ada unsur-unsur planet Mars yang sama dengan unsur yang ada di bumi. Jadi manusia sekarang lagi menyelidiki apakah mungkin manusia bisa tinggal di planet Mars. Tapi yang jelas manusia sudah mulai, yaitu keliling ruang angkasa dan sudah mulai menjelajahi planet Mars. Nah, saya nggak ingin cerita soal astronomi lebih panjang lebar lagi, tapi yang jelas benar Al-Quranul Karim. Sebelum manusia sampai ke bulan, sebelum pesawat olang-alik ditemukan, sebelum manusia mampu mengarungi ruang angkasa, Al-Quran sudah menginformasikan bahwa manusia akan sampai ke bulan. Ternyata Al-Quran benar tidak? Al-Quran benar tidak? Nah, jadi di sini saudara, tapi jangan nanti kita orang beriman mengatakan Al-Quran butuh pembenaran ilmiah. Enggak, jangan dibalik. Al-Quran tidak butuh pembenaran ilmiah. Mau orang sampai ke bulan, nggak sampai ke bulan, nggak ada urusan. Al-Quran pasti benar. Nah, cuma kita mesti balik, saudara. Justru fakta ilmiah membutuhkan pembenaran dari Al-Quran. Jadi kalau ada orang-orang kafir mengatakan kami sampai ke bulan, ini buktinya, ini fotonya, saudara. Nah, untuk kita mempercayai itu, kita perlu pembenaran dari Al-Quran. Nah, pembenaran dari Al-Qurannya ada, oh iya, Al-Quran mengatakan memang bahwa manusia bisa sampai ke bulan. Jadi kalau ada orang mengatakan dia sampai ke bulan, ya nggak usah kaget, apalagi dengan menggunakan segala macam teknologi. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, jadi saat ini kita jangan ketinggalan zaman. Jangan zaman udah begini maju, cerita orang sampai di bulan masih nggak percaya. Padahal sebelum orang sampai ke bulan, Al-Quran sudah memberikan pembenaran bahwa nanti kamu bisa sampai ke bulan. Berarti Al-Quran yang membenarkan fakta ilmiah, bukan fakta ilmiah yang membenarkan Al-Quran. Jangan dibalik ya. Kalau kitab lain, saudara, kitab karangan manusia boleh dibuktikan secara ilmiah. Tapi kalau Al-Quran nggak perlu dibuktikan secara ilmiah. Justru fakta ilmiah yang butuh pembenaran dari Al-Quran. Kenapa begitu? Karena Al-Quran wahyu Allah.
Wahyu Allah nggak perlu kita uji lagi. Nah, karena pembuktian ilmiah itu kan artinya pengujian. Kalau pengujian itu kan bisa benar bisa salah. Nah, Al-Quran nggak butuh untuk diuji lagi, karena Al-Quran adalah kalam Allah, pasti benar, mustahil salah. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah.